Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Inayat, nomor urut 15 dari kelas 10 Ki Hajar Dewantara, nomor urut 15. Tujuan saya membuat video ini karena tugas dari Bapak Idi Amin, aku guru penjaskes. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu pergaulan sehat. Pada pembahasan ini, saya akan membagi materi pergaulan sehat menjadi 4 bagian, yaitu pergaulan sehat, remaja, beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang kedua, saya akan membawakan materi yaitu pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pergaulan. Sebelum masuk ke materi, mari kita memahami apa itu pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan terbagi dua, yaitu positif dan negatif. Pergaulan yang positif dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok untuk melakukan hal yang positif seperti belajar bersama. Sedangkan pergaulan negatif mengarah kepada risiko yang mengancam masa depan seorang individu, contohnya mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagian lainnya bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO ada 4 komponen dasar. Yang pertama, sehat jasmani, sehat spiritual, sehat mental, dan kesejahteraan sosial. Sehat jasmani yaitu di mana keadaan seseorang berpenampilan kulit bersih, mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit, dan seluruh fungsi badannya berjalan normal. Yang kedua, sehat mental. Sehat mental yaitu di mana keadaan jiwa seseorang baik dalam artian tidak stres, masih waras. Sebagaimana pepatah mengatakan, jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Yang ketiga, sehat spiritual. Sehat spiritual yaitu keadaan di mana seseorang mengingat sang pencipta. Contohnya ketika mendengar azan, maka bersiap-siap pergi sholat, bukannya lari atau menghindar. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang dimaksud kesejahteraan sosial yaitu kondisi di mana keluarga kita berada cukup memenuhi keinginan kita. Yang ketiga, remaja. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mulai dewasa. Masa remaja berlangsung antara 12-21 tahun bagi perempuan dan 13-21 tahun bagi pria. Yang keempat, beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Sebagai remaja, ada yang perlu kita ketahui nih, yaitu beberapa cara kita bergaul. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Nah, yang dimaksud di sini, sebagai remaja, kita harus memahami dan mendalami ajaran agama agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, memilih teman. Yang dimaksud memilih teman, kita harus pintar-pintar memilih teman. Bukan berarti kita memilih ingin berteman dengan yang kaya saja. Tetapi, kalian harus memilih teman yang tidak menjerumuskan kita ke pergaulan yang tidak sehat. Apabila ada teman yang tidak kalian suka sifatnya, tidak perlu menjauhinya. Cukup batasi pertemanan kalian alias menjaga jarak. Yang ketiga, memiliki rasa setia kawan. Yang dimaksud di sini, apabila kita sudah mempunyai teman, kita harus memegang prinsip setia kawan. Karena jarang kita mendapatkan teman yang sefrekuensi kita. Kalau ada, pertahanin ya. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Kalau kalian gak tahu mau ngapain nih, mending memperdalam ilmu aja. Misalnya nonton YouTube tentang pelajaran, menggambar, menulis cerpen. Lebih baik tinggal di rumah daripada keluar untuk keluyuran gak jelas. Yang kelima, membatasi pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus mempunyai batasan nih.
Kita harus membatasi teman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang keenam, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan diri nih. Harus bisa sabar, jangan sampai emosi kita meledak. Jika ada masalah, cobalah selesaikan dengan kepala dingin. Dengan komunikasi, bukan dengan marah apabila emosi, apalagi emosi. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja yaitu penampilan fisik harus rapi, berbicara dan bersikap sopan, biasakan untuk memberi dan berbagi, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat, hindari mencuri dengar atau pembicaraan, bersikap peduli saat ada teman curhat, rendah hati, jadi diri sendiri. Materi kedua yaitu pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pengertian. Pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud yaitu melewati batas norma-norma yang telah ada. Yang kedua, penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, agama dan iman. Tanpa agama, hidup seseorang akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, perubahan zaman. Perubahan zaman terus mengubah seseorang ke pergaulan tidak bebas. Mereka lebih mengikuti kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga terjadilah pergaulan tidak sehat. Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan berlomba-lomba meraih hidup mewah. Tidak sedikit orang menempuh cara apapun untuk terlihat mewah tanpa melihat kemampuan ekonominya. Yang keempat, kurang kontrol. Pasti setiap individu sering kehilangan kontrol ketika berbuat hal-hal yang merusakkan masa depannya. Pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjerumus ke pergaulan tidak sehat yaitu 1. Membekali diri dengan pengetahuan agama. Kedua, ketika ingin keluar rumah, minta izinlah terlebih dahulu. Jelaskan kita mau kemana, pergi dengan siapa, dan pulang jam berapa. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal positif. Yang keempat, yakinkan diri bahwa aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru bukan bermaksud mengekang, melainkan untuk kebaikan masa depan kita. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua, sharing-sharing kegiatan tentang kegiatan hari ini. Yang keenam, menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Kesimpulan dari materi di atas yaitu, sebagai remaja, hendaklah kita mengetahui yang mana pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.